Gimana, ada yang puas dengan kemunculan Poco X5 kemarin? Nih, ada versi kembarannya yang bentuk dan jeroannya hampir identik banget. Cuma bedanya kalau Redmi Note 12 versi China ini pakai chipset baru sekelas Snapdragon 4 Gen 1. Kira-kira seberapa powerful sih chipset baru kepala 4 ini? Sebelum lanjut lebih detailnya, yuk kita unboxing dulu sebentar. Tampilan dusnya khas Redmi banget, hanya ada tulisan Redmi Note 12 dan logo 5G di pojokannya. Di bagian atas dus terdapat beberapa tulisan China dan varian memori 618GB untuk unit yang akan kita unboxing kali ini. Langsung kita buka dan lihat apa aja isi dalam kemasan bawaannya. Begitu pertama kali dibuka, langsung terdapat dus kecil yang terdapat pin SIM tray ejector, kartu garansi, buku manual, dan jelly case bening. Baru kemudian unit smartphone yang masih terbungkus plastik. Di paling bawah ada adapter charger berdaya maksimal 33 watt dan kabel data yang tentunya sudah bertipe USB-C. Itu dia dalam kemasannya, kita beresin dan lanjut ke hands-on-nya. Impresi awal ya desain bodi belakangnya ini sih terasa familiar ya sama desain yang kayak gini. Finishing doff bodi belakangnya juga gak mudah ninggalin bekas sidik jari, dengan build quality yang masih terasa kopong jika diketuk kayak gini. Di samping kanan ada tombol volume dan power yang sekaligus untuk set fingerprint. Di kiri ada lubang kecil untuk buka slot SIM card yang masih bertipe hybrid. Di atas ada lubang jack audio, lubang mic dan infrared blaster. Dan di bawah ada lubang mic, charger, dan speaker. Kita nyalakan dan setting dulu sebentar. Inilah tampilan awal dari Redmi Note 12 5G ini. Pakai tampilan MIUI versi 13 yang berbasis OS Android 12. Ketika dilihat dari about phone gini, memori RAM sebesar 6GB-nya masih bisa ditambah hingga 11GB. Meskipun harus sedikit mengorbankan memori internal 128GB-nya. Terus selain desain bodi belakang yang cakep, bagian depan atau layarnya nggak kalah cakep juga. Dengan layar 6,67 inch beresolusi Full HD+, panel Super AMOLED, refresh rate 120Hz hingga tingkat kecerahan mencapai 1200 nits. Walaupun bezelnya nggak tipis-tipis banget, khususnya di bagian dagu, tapi setidaknya udah pakai desain layar pansul yang sudah kekinian. Untuk bagian layar sih jelas sudah oke banget. Lanjut kita tes ke bagian performanya nih, yang jujur emang paling buat saya penasaran, karena baru ini sih HP pertama yang pakai chipset Snapdragon 4 Gen 1 yang pertama saya coba. Terus saya tesnya pakai fitur mode game turbo, jadi semua aplikasi benchmarknya sudah saya masukkan ke dalam boosternya ini ya guys. Pengetesan Antutu versi 9 bisa mencapai 360 ribuan. Untuk skor Geekbench 5 tesnya pun punya skor yang identik dengan Poco X5 yang saya review kemarin. 3D Mark di mode Wet Lab Stress Test juga punya tingkat stabilan yang bagus dengan skor yang lumayan. Dengan skor segitu sih jelas buat game masih enak ya guys. Game yang pertama saya tes buat mainin game PUBG Mobile di settingan Smooth Ultra. Gameplay di settingan terbaiknya ini masih memberikan pengalaman bermain game yang terasa optimal. Beneran terasa smooth dan minim terasa frame drop. Bisa dilihat juga untuk kestabilan frame rate-nya dari FPS motor berikut dengan average frame rate mencapai 40 fps. Jelas game ini masih bisa banget untuk dimainkan. Apalagi sensor gironya juga responsif dan gak delay, serta suhu panas HP-nya juga cenderung masih adem. Setelah bermain selama 30 menit, baterainya hanya berkurang sebanyak 7% dengan kenaikan suhu hanya ke 39 derajat Celcius. Game berikutnya saya tes buat mainin game Genshin Impact, pakai settingan rata kiri di 60 fps. Gameplay di settingan terenaknya ini masih terasa playable dan tetap bisa memberikan pengalaman bermain yang nyaman. Walau tetap ada frame drop ketika full efek animasi, namun bisa dilihat dari FPS motor berikut, average frame rate-nya bisa mencapai 40 fps. Tapi tetap saja ya, suhu panas ketika memainkan game ini beneran terasa panas, walaupun tidak sepanas Poco X5 kemarin. Setelah bermain selama 30 menit, baterainya berkurang sebanyak 11% dengan kenaikan suhu 42 derajat Celcius. Saya tes juga buat nonton YouTube selama 1 jam, baterainya hanya berkurang sebanyak 5%. Terus saat dites pakai aplikasi PC Mark, screen on time-nya bisa mencapai 17 jam lebih. Tapi kita tesnya pakai mode di layar 60Hz saja ya guys. Namun untuk sebuah kapasitas baterai 5000 mAh yang didukung 33 watt fast charge jelas sudah memuaskan. Nah, bonus nih buat yang nonton sampai habis. Saya perlihatkan sedikit beberapa contoh hasil kameranya. Dengan setup yang sama persis dengan seri Poco X5 kemarin, bisa saya bilang hasilnya pun terasa tidak terlalu jauh berbeda.
before the sun goes down. It's what you're doing, making me feel like I'm falling. And when you're moving, I can hear my calling. There's no one else here that I see but you. It's what you're doing that's making me feel like I'm falling. Lanjut lagi, kita pakai kamera belakangnya. Jadi untuk jaringan maksimalnya di 30 fps. Ini khusus banget di samping jalan, banyak mobil lewat. Dan memang cuacanya agak mendung, padahal ini masih jam 1 siang. Kita lanjut lagi, settingan maksimalnya masih di 1080p 30 fps. Ini di sekitar jalan persis, kalian bisa bandingin sama yang barusan. Kalau ini bener-bener deket sama jalan, jadi kalian juga bisa dengerin hasil audionya gimana. Kesimpulannya, Redmi Note 12 versi China ini memang dari performa, desain hingga hasil kameranya terlihat mirip dengan Poco X5. Walau beda di seri chipsetnya, namun dari pengalaman pemakaiannya akan terasa sama aja. Palingan efisiensi dayanya aja yang terasa lebih awet di seri ini. Karena memang Snapdragon 4 series kan seharusnya memang di bawahnya Snapdragon 6 series. Tapi saya rasa tidak terlalu jauh bedanya. Jadi gimana guys menurut kalian mengenai seri Redmi Note 12 ini? Coba deh tulis opinimu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.